Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifasya Safira Safitri dengan NPM 220420102223. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai teori pengambilan keputusan. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidakhati-hatian dalam pengkajian masalah. Keputusan itu adalah tindakan penentuan suatu pendapat atau pilihan di antara sekian banyak alternatif, sehingga membuat keputusan itu adalah mengambil atau memilih alternatif. Definisi pengambilan keputusan menurut para ahli terdapat dua, yaitu yang pertama sebagai pemilihan tindakan dari sejumlah alternatif yang ada menurut Carter R. Finch dan Robert L. McCulloch 1992 dalam Jatmiko 2002. Lalu yang kedua merupakan tindakan yang melekat erat dan terpadu secara berkesinambungan dalam keseluruhan kegiatan administrasi menurut Gibson dan Han 1965 dalam Jatmiko 2002. Di dalam pengambilan keputusan yang dilakukan, maka terdapat faktor yang turut mempengaruhinya, yaitu karakteristik dari pengambil keputusan. Latar belakang karakter ini menjadi bagian yang dominan untuk dikaji sebagai bahan analisis pendukung. Karakteristik tersebut secara umum dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama takut pada resiko atau risk avoider, yakni karakteristik yang dianggap menempati posisi aman dan jauh dari risiko, sehingga mereka cenderung memiliki aset terjaga karena ia tidak pernah ingin memasuki wilayah spekulasi. Yang kedua, hati-hati pada risiko atau risk indifference, yakni karakteristik seperti ini di mana sang decision maker sangat hati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. Sikap netral terhadap risiko sebenarnya merupakan sikap antara dua sikap yang ekstrim, yaitu sikap penghindar dan pencari risiko. Lalu yang terakhir ada suka pada risiko atau risk lover, yakni sikap seseorang dalam menghadapi risiko sangat tergantung pada beberapa hal, yaitu sifat dasar orang yang bersangkutan, jenis persoalan yang dihadapi, dan situasi yang ada, serta faktor lainnya. Selanjutnya terdapat siklus tahapan proses pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah, lalu identifikasi kriteria keputusan, lalu setelah itu memberi bobot pada kriteria, mengembangkan alternatif, menganalisis alternatif, memilih suatu alternatif dan melaksanakan alternatif, dan yang terakhir mengevaluasi efektivitas keputusan. Lalu selanjutnya terdapat tipe pengambilan keputusan yang juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan atas analisis psikologis personalitasnya, yang kedua berdasarkan kriteria sumber keputusan, dan yang ketiga berdasarkan dimensi kompleksitas variabel dan ketidakpastian hasil. Yang pertama berdasarkan atas analisis psikologis personalitasnya, terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tipe resensif atau defensif, tipe yang memandang semua kebaikan berada di luar dirinya sehingga cenderung melakukan pengambilan keputusan berdasarkan ide penasehatnya, serta membebankan tanggung jawab kepada pihak luar dengan delegasi otoritas secara liberal. Dan yang kedua, tipe eksploitatif atau agresif. Tipe ini memandang semua kebaikan berada di luar yang dirinya harus dikuasai dengan kekuatan atau kecerdikan. Yang ketiga, tipe hoarding. Tipe ini memiliki kepercayaan yang sangat minim kepada pihak eksternal, menyusun struktur organisasi sebagai alat untuk membentengi kedudukannya. Lalu yang keempat, ada tipe marketing. Tipe ini memandang dirinya sebagai komoditi, memandang nilai dirinya sejalan dengan imbalan.
Bagi tipe ini, struktur organisasi dan keputusan harus memberikan imbalan yang memadai bagi pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, tipe produktif. Tipe ini memiliki kemampuan untuk memakai dan mewujudkan potensi yang dimilikinya. Lalu berdasarkan kriteria sumber keputusan terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, intermediary decision, pengambilan keputusan yang dilaksanakan atas desakan atasan dalam hierarki administrasi. Lalu yang kedua ada appellate decision, di mana pengambilan keputusan atas desakan bawahan. Dan yang ketiga ada creative decision, yang dimana pengambilan keputusan atas inisiatif sendiri. Selanjutnya, berdasarkan dimensi kompleksitas variabel dan ketidakpastian hasil terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengambilan keputusan berprogram, di mana sifatnya berulang, rutin, dan dengan jumlah variabel terbatas dan hasil setiap alternatif dapat diketahui. Yang kedua, pengambilan keputusan analitis, di mana variabelnya kompleks dengan melibatkan analisis statistik. Yang ketiga, pengambilan keputusan judgmental. Di sini terlibat variabel dalam jumlah kecil, tetapi jumlah setiap variabel tidak diketahui dengan pasti. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan adaptif. Pengambilan keputusan ini melibatkan sejumlah besar variabel dan hasil setiap variabel tidak dapat diprediksi. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, menurut Gibson dan kawan-kawan, faktor tersebut dibagi menjadi 4, yaitu nilai atau tata nilai, di mana pedoman dasar dan kepercayaan yang dianut pengambil keputusan jika berhadapan pada situasi harus menentukan pilihan. Yang kedua, kepribadian, yang dimana pengambilan keputusan sering dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, baik sadar maupun tidak. Yang ketiga, cenderung mengambil risiko, yang dimana pengambilan keputusan akan selalu berhadapan dengan risiko. Dan yang terakhir, potensi ketidaksesuaian, yang dimana terutama pada saat keputusan yang sudah dibuat itu berpotensi menjadi keputusan yang tidak sesuai. Selanjutnya, menurut Onong Ujana Effendi tahun 1996, yang pertama ada dinamika individu. Organisasi adalah wadah individu-individu yang masing-masing membawa sikap, sifat, dan watak sendiri. Setiap individu itu tidak statis, melainkan dinamis sesuai dengan sifat alami manusia. Yang kedua, dinamika kelompok. Organisasi adalah kelompok sosial karena mereka terdiri dari sejumlah individu yang saling berinteraksi secara intensif dan teratur, sehingga di antara mereka terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu. Yang terakhir, ada dinamika lingkungan, yang dimana situasi, kondisi, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan suatu keputusan yang diambil dari jawaban terhadap rintangan yang timbul sebagai akibat perubahan situasi dan kondisi berbagai faktor. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.